sekalian yang perokok, sadar gak sih? Kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok yang katanya untuk mengurangi konsumsi rokok justru malah menimbulkan masalah baru yang serius, yaitu makin maraknya rokok ilegal. Bea Cukai Bogor menyita 2,5 juta batang rokok ilegal. Maraknya keberadaan rokok ilegal, Direktorat Rokok Ilegal di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Industri rokok sendiri memiliki cerita kompleks yang melibatkan triliunan rupiah masuk ke kas negara dan jutaan nyawa yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Tidak dipungkiri, cukai rokok adalah salah satu penyumbang terbesar bagi APBN setiap tahunnya. Dana ini kemudian dialokasikan untuk berbagai sektor vital, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga pembiayaan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Namun di sisi lain, kita juga sangat menyadari bahaya rokok bagi kesehatan masyarakat. Nah, untuk mengatasi ini, regulasi dan kebijakan ketat sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita bisa lihat contohnya, mulai dari larangan iklan rokok di televisi, gambar-gambar seram, dan peringatan kesehatan yang makin besar di bungkus rokok, hingga penetapan kawasan tanpa rokok atau KTR di banyak tempat umum. Bahkan yang paling terasa di kantong perokok adalah kenaikan cukai rokok setiap tahunnya yang membuat harga rokok semakin mahal. Logikanya, kalau mahal, orang akan berpikir 2 kali untuk membeli atau setidaknya mengurangi konsumsi. Tapi ada satu pertanyaan besar yang mungkin sering terlintas di benak kita. Kenapa ya meskipun sudah banyak regulasi dan cukai terus naik, jumlah perokok di Indonesia justru enggak berkurang secara signifikan, bahkan cenderung stabil atau naik. Dan yang lebih ironis lagi, apakah kebijakan ini malah berbalik arah dan justru menyuburkan peredaran rokok ilegal? Ini bukan cuma soal kesehatan teman-teman, tapi juga masalah ekonomi yang sangat kompleks dan pelik. Di video kali ini kita akan bahas makin banyaknya rokok ilegal, regulasi yang mandul, dan paradoks kebijakan yang kurang efektif. Dan bagaimana kebijakan cukai justru bisa menjadi bumerang. Jadi simak videonya sampai habis, mari kita bahas. Bea Cukai Bogor menyita 2,5 juta batang rokok ilegal. Maraknya keberadaan rokok ilegal, Direktorat Tidak dapat dipungkiri, cukai rokok adalah salah satu penyumbang terbesar bagi kas negara. Setiap tahun, triliunan rupiah mengalir dari sektor ini, menjadi tumpuan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana ini dialokasikan untuk berbagai sektor vital, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, hingga pembiayaan layanan publik esensial. Sebagai contoh, dana cukai rokok juga digunakan untuk menopang sektor pendidikan dan kesehatan. Ini berarti secara tidak langsung, industri rokok turut berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Perlu dicatat bahwa kontribusi ini bukan dalam skala kecil. Ini adalah aliran dana yang signifikan yang membantu menjaga stabilitas fiskal negara dan membiayai program-program pembangunan yang berkesinambungan. Selain kontribusi finansial, industri rokok juga menjadi tulang punggung bagi jutaan pekerja di Indonesia. Rantai pasok industri ini sangat panjang dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Di hulu ada petani tembakau yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi. Bergerak ke hilir, buruh pabrik menjadi bagian tak terpisahkan dari proses produksi, mengubah tembakau menjadi produk jadi. Kemudian ada distributor yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Dan tak ketinggalan, pedagang eceran di pelosok negeri yang membuka warung dan toko kecil, menyediakan akses bagi masyarakat. Seluruh ekosistem ini menciptakan jutaan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, yang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Keberadaan industri ini membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di berbagai daerah. Dan itu semua ada karena populasi perokok di Indonesia yang sangat masif. Yang mau diakui atau tidak, jumlah perokok di Indonesia memang sangat besar. Ini menciptakan pasar domestik yang kuat dan stabil bagi produk rokok. Dari perspektif ekonomi, dengan potensi pasar yang begitu besar dan ketersediaan bahan baku berkualitas, sehingga industri rokok secara alami menjadi sektor yang sangat strategis. Dan inilah yang membuat peredaran rokok ilegal juga makin banyak, karena regulasi-regulasi dari pemerintah tidak efektif. Banyak sekali regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi angka perokok di Indonesia. Berbagai regulasi dan kebijakan sudah dikeluarkan dan tujuannya jelas untuk menekan konsumsi rokok dan kesehatan masyarakat, seperti larangan iklan rokok, health warning di bungkus rokok, kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai rokok tahunan, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lainnya. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi soal rokok. Yang jadi masalah negara kita ini adalah kekurangan regulatornya, serta penegakan hukumnya. Pernah gak kalian beli rokok ditanyain KTP?
Pernah gak kalian beli rokok eceran di warung dilarang? Pernah gak kalian lihat tempat khusus merokok disediakan lebih banyak, terus orang-orang dengan kesadaran rokok di situ gitu? Ya karena kita tahu regulatornya taunya hanya dibuat, pelaksanaannya ya nggak peduli. Ibarat kita punya buku panduan yang tebal dan lengkap, tapi yang baca dan memastikan semua isinya dijalankan cuma sedikit doang. Nah anehnya teman-teman, bukannya menyeimbangkan dengan menjalankan regulasi yang sudah dibuat, pemerintah malah akan menambah regulasi lagi dengan menyamakan bungkus semua rokok. Dan kita tahulah ya, tentunya para industri rokok akan protes karena jelas berdampak ke ekonomi mereka. Dan saya yakin menyamaratakan bungkus rokok ini tidak akan mengurangi konsumsi rokok teman-teman, karena rokok itu bersifat inelastis. Apa itu? Nah kalian ingat kan gimana tiap tahun harga rokok naik gara-gara cukainya dinaikin? Logikanya kalau harga naik minat orang beli harusnya turun kan? Tapi kenyataannya jumlah perokok di Indonesia itu gak berkurang signifikan, malah cenderung stabil atau naik. Ini bisa disebut paradoks kebijakan. Kenapa bisa begitu? Mari kita sedikit sentuh hukum ekonomi, yaitu konsep elastisitas. Ada permintaan elastis dan inelastis. Permintaan elastis itu kalau harga naik sedikit, permintaan langsung turun drastis. Contohnya apa? Ketika ada konser musik dan tiketnya mahal, kalian bisa mencari alternatifnya dengan nonton di YouTube. Nah rokok ini unik teman-teman, dia masuk kategori permintaan inelastis. Artinya apa? Harga naik setinggi apapun, permintaannya cenderung nggak terlalu banyak berubah. Karena apa? Karena rokok itu dianggap kebutuhan bagi sebagian besar perokok, apalagi yang udah kecanduan. Atau bagi sebagian yang lain, rokok itu mungkin bagian dari gaya hidup atau budaya kumpul-kumpul. And what was the reason to start? Seperti orang-orang lah, ngikutin kebiasaan tongkrongan, apa. Do you still feel like the nicotine high, or do you just smoke not to feel bad? Kalau misalkan rokok ya, kalau otak lagi apa sih namanya, mumet ini temen ini. Ya ibaratnya temen untuk berpikir. Jadi ketika cukai dinaikin, harga rokok legal jadi mahal banget. Perokok berat yang udah butuh ini bukannya berhenti, mereka malah nyari alternatif yang lebih murah. Dan alternatif itu ya si rokok ilegal ini, yang harganya bisa separuh, seperempat, bahkan seiprit dari rokok legal. Ini jadi bumerang teman-teman, niatnya mau ngurangin rokok, tapi yang terjadi justru pendapatan negara dari cukai jadi bocor parah. Uang triliunan rupiah yang harusnya masuk malah hilang dan hanya segelintir orang yang menikmatinya. Kemudian industri rokok legal jadi tertekan. Mereka kalah saing sama rokok ilegal yang nggak perlu bayar cukai. Bisa-bisa banyak yang tutup dan akhirnya PHK massal. Lalu kesehatan masyarakat juga tetap terancam atau bahkan lebih parah karena rokok ilegal ini kualitasnya nggak jelas, nggak ada pengawasan, bahkan bahan baku asal-asalan dan nggak ada standar kesehatan. Jadi kalau terus-terusan cuma naikin cukai tanpa ada strategi lain yang komprehensif, kita cuma menyuburkan ladang bisnis rokok ilegal dan menggerogoti ekonomi kita sendiri. Ratusan ribu rokok tanpa pita cukai diamankan tim Bea Cukai Kediri, Jawa Timur. Rokok ilegal ini diangkut menggunakan bus akap menuju Jakarta. Petugas Bea Cukai Kediri, Jawa Timur menghadang bus yang mengangkut ratusan ribu batang rokok ilegal di pintu tol Jombang. Saat digeledah, petugas menemukan 158 ribu batang rokok yang dikemas dalam 9 kardus besar. Rokok ilegal ini jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan bus antar kota antar provinsi untuk menuju rokok ilegal untuk menuju Jakarta. 2 orang yaitu sopir dan 1 kru bus diamankan untuk dimintai keterangan. Pihak Bea Cukai menyebut kerugian negara dari penerimaan cukai mencapai 200 juta rupiah. Ini masalah yang kompleks banget teman-teman, nggak bisa cuma diselesaikan dengan satu kebijakan saja. Perlu solusi yang holistik yang libatin banyak pihak, pemerintah, masyarakat, bahkan industri rokok itu sendiri. Saya harap pembahasan kita kali ini bisa sedikit membuka wawasan kita semua. Gimana menurut kalian, setuju gak sama pandangan ini? Atau kalian punya opini lain? Silahkan komen di bawah. Makasih banyak udah nyimak sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya.